Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita menyerahkan diri karena kita sebagai makhluk ciptaannya penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tanpa ada kekuatan dari Yang Maha Kuasa, kita tidak dapat berbuat satu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara, para pecinta kajian sastra, baik para guru, para mahasiswa, maupun para pelajar yang menyukai bidang sastra. Pada perbincangan kita kali ini, pada video ini, kita melanjutkan perbincangan tentang dramaturgi bagian ketiga. Nah, kalau pada bagian pertama kita mengetahui atau memahami apa itu dramaturgi dan bagaimana sejarahnya di Indonesia, dari bentuk sandiwara hingga bentuk yang istilahnya dikatakan dengan nama teater. Kemudian pada video kedua kita bicara bagaimana mengolah diri dari potensi diri, mulai dari konsentrasi dengan melakukan meditasi, pengosongan diri, sehingga pikiran kita fokus pada peran yang akan kita lakoni, melatih kita terkonsentrasi pada peran-peran yang akan kita lakoni. Kemudian kita juga mengolah tubuh agar apa-apa yang mau kita lakoni itu natural adanya, tidak terasa kaku dan dibuat-buat, karena dalam lakon sebuah drama itu semua perbuatan dilakukan dengan secara sadar. Oleh karena itu kita perlu melatih mengolah tubuh kita, sendi-sendi kita, sehingga betul-betul lentur ketika kita melakukan peran, tidak kelihatannya kaku. Tentu ini tidak bisa kita lakukan secara serampangan dan harus dilakukan berulang-ulang kali. Oleh karena itu, dalam sebuah sanggar teater, latihan-latihan seperti ini, baik meditasi maupun olah tubuh, selalu dilakukan pada awal atau mula latihan secara kontinu. Kemudian kita juga perlu melatih vokal. Bagaimana vokal kaitannya dengan pernapasan. Pelafalan yang jelas dan pernapasan yang tepat dalam mengucapkan kata, frasa atau kalimat. Dalam berdialog, dalam seni teater, kita mengenal namanya pernapasan perut. Artinya, ketika kita mengucapkan kata, frasa atau klausa, udara yang keluar itu dari perut tanpa ada halangan yang berarti ketika melewati leher atau pita suara. Berbeda halnya dengan kelaziman kita sehari-hari menggunakan suara leher. Artinya tekanannya pada pita suara. Tentu akan terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan kecelakaan dari segi pita suara. Minimal suara kita serak. Lebih fatal lagi, pita suara kita rusak. Akan terjadi pendarahan. Kemudian kita juga meningkatkan selain menguasai olah tubuh, menguasai olah vokal, tentu kita bisa mempadu-padankan keduanya itu dengan cara membangun postur tubuh, mimik,
ini dasar-dasar yang perlu dipahami. Jika hal itu sudah kita lakukan, nah dalam kondisi COVID sekarang ini, tentu kita tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang rutin dengan pertemuan di pentas. Nah, tetapi dapat dilakukan dengan cara kita melatih diri dengan bermain peran. Bermain peran tunggal sendiri. Bermain peran sendiri itu artinya kita melakoninya sendiri. Kita mencermati peran-peran yang menarik bagi kita di sekitar kita. Apa yang menarik? Kita bisa melihat orang gila, kita bisa melihat pemulung, penjual makanan, penceramah dan sebagainya yang perannya itu sendiri. Kita cermati, lalu kita berlatih mencoba menggantikan peran itu atau memainkan peran itu. Memang secara visual kita mudah menangkap, tapi ketika kita melakoninya jadi aktor, nah selalu terjadi hambatan-hambatan. Oleh karena itu, aktor-aktor yang terkenal selalu melakukan survei dulu ketika dia mendapat peran dari sesuatu, baik dalam bidang teater maupun dalam film-film. Karena bentuk totalitas seorang pemain itu dengan cara ia survei dulu, ia mencermati dulu aktor-aktor yang secara nyata berperan seperti apa yang akan kita perankan. Kalau misalnya kita melihat di dunia nyata, bagaimana pengemis berperan. Nah, bagaimana pula kita melakoni peran pengemis itu, peminta-minta, tentu dengan beragam bentuk. Cara mereka meminta, cara mereka berjalan, cara mereka melengkapkan dirinya atau menyempurnakan dirinya dengan aksesoris, pakaian atau kostum, dan bahkan raut wajah. Nah, ini cara kita secara total kita bisa mencermatinya. Oleh karena itu, pada video dulu yang sebelumnya, video ketiga, saya nyarankan kepada Anda bagaimana Anda memulai memainkan peran dengan langkah-langkah setelah melewati latihan konsentrasi, latihan olah tubuh, latihan vokal, dan bagaimana membangun postur tubuh dengan menerapkan mimik intonasi yang tepat. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya lebih dalam dari itu, kemahiran kita melakukan itu tidak ada standarnya. Misalnya, saya katakan tidak ada standarnya dalam hal dialog. Tidak ada standarnya dialog orang marah. Apakah seorang itu marah harus berteriak-teriak? Atau orang yang mengancam? Atau orang yang sedih? Apakah sedih itu harus meraung-raung? Nah, disinilah perlu adanya semacam instingnya pemain untuk melakoni bagaimana ia memerankan sesuatu sesuai dengan suasana agar ia mampu membangun stimulus perannya itu sehingga mendapat respon dari penonton. Oleh karena itu, memainkan peran juga kita memperhitungkan bagaimana kita memainkan emosi penonton. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kita bisa mengucapkan kata yang sama, tetapi tentu dengan suasana yang berbeda, dengan emosi yang berbeda.
kata boleh sama, tapi efek dari kata itu bisa beragam-ragam. Bisa membuat respon orang marah, bisa membuat respon orang ketakutan, bisa juga respon orang tergoda dengan kata-kata itu seperti merayuan. Nah, itu yang diperlukan, dikatakan dalam drama itu teknik memberi isi. Teknik memberi isi itu kita tahu bahwa dalam intonasi bahasa dikenal ada dinamik tempo dan nada. Namun porsinya dan menjatuhkan pilihan dinamik tempo dan nada itu tentulah itu kepiawaian pemain. Saya beri contoh. Ada kata sayang. Nah, kata sayang ini bisa bermakna bermacam-macam. Bisa bermakna mengganti nama orang kedua, sapaan manja. Sayang itu fungsinya memanggil orang kedua, pengganti nama dengan kata sayang. Tetapi bisa maknanya mengatakan kecewa. Kalau kita mengatakan sayang, ini maksud kita sebetulnya tidak mungkin harus terjadi. Tapi ada yang maknanya semacam candaan. Suasananya yang membuat itu tidak membuat reaksi orang negatif, membuat orang emosi. Kita beri contoh, misalnya ada seorang gadis yang lewat di depan gerombolan pemuda yang lagi duduk-duduk, lalu satu orang nyeletuk, sayang. Nah, kata itu tidak berkenan diharapkan oleh si gadis. Akibatnya apa? Dia tidak mau mendengar kata itu. Akibatnya dia bereaksi, dia akan marah. Jadi itu contoh bagaimana situasi juga menentukan, kita menentukan porsi intonasi yang akan kita gunakan. Saudara-saudara sekalian, nah, jika Anda sudah melakukan atau membuat konten tentang bermain peran satu orang, Anda cermati lagi di mana letak kelemahan-kelemahan Anda. Dan tentu juga Anda harus buat perbandingan dengan mencermati konten-konten yang dilakukan oleh teman Anda. Dengan cara demikian, secara otodidak, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kelemahan kita dan kita bisa mempertahankan kelebihan kita. Dan sebaliknya juga begitu. Kita bisa menghindari kelemahan teman-teman dengan mengkritisinya, dan kita bisa menangkap kelebihan-kelebihan yang dilakukan oleh para teman kita. Langkah selanjutnya, kita bisa dengan cara meningkatkan, kalau memain peran sendiri, lebih cenderung kita menggunakan konsep monolog. Artinya kita belum ada lawan bicara. Nah, sekarang bagaimana kita berlatih dengan bermain peran tahap kedua, yaitu dengan membangun dialog. Artinya bermain peran itu tidak lagi satu orang, lebih dari satu orang.
Nah, di sini boleh menggunakan konsep, boleh tidak. Tentu perlu adanya kesepakatan. Kalau dalam sebuah program televisi misalnya, maka akan dilakukan yang namanya meeting, pertemuan. Akan dibicarakan seluk-beluk tentang topik yang dibicarakan, tentang inisiatif orang berbicara, dan bagaimana pula durasinya yang harus dipersiapkan. Sekali lagi, ini boleh menggunakan naskah, boleh tidak menggunakan naskah. Tapi saya anjurkan untuk tahapan permula sebaiknya tidak menggunakan naskah. Karena naskah itu akan menyiksa kita sendiri, akan mengikat kita sendiri, konsentrasi kita dalam hal membangun dialog. Tapi kalau yang kita bicarakan itu adalah topik dan ada kebebasan, nah kita belajar bagaimana pada hakikatnya sebuah lakon drama itu tanpa naskah, bermula tanpa naskah. Oleh karena itu, mari kita membangun, berlatih, berdialog itu tanpa naskah, agar kita hanya terkonsentrasi dengan membangun intonasi dan membangun suasana dialog. Dan perlu diingatkan, dalam dialog ada yang namanya eye contact, kontak mata. Artinya dalam dialog ada aksi, ada reaksi. Bukan berarti kita masing-masing hanya melepaskan tugas dialog. Itu berarti tidak nyambung. Nah, dialog yang menjadi satu kesatuan itu ketika seseorang itu berbicara dan yang lain berfungsi sebagai pendengar, bagaimana aksinya yang berbicara dan bagaimana reaksi bagi yang mendengar dialog itu. Nah, ini yang dibangun sebetulnya perlahan-lahan memanage kita dialog itu dalam hal yang kecil. Contoh, kita ingin membuat suasana dalam konsep yang resmi atau dialog yang dirancang secara topik. Misalnya kita menggunakan konsep podcast. Podcast itu pasti meeting loh. Tapi bagaimana podcast itu jadi hidup? Dialog-dialog itu tanpa naskah. Kita lihat bagaimana podcastnya para YouTuber yang terkenal. Kita melihat podcastnya Anang misalnya, podcastnya Sule, podcastnya Deddy Corbuzier, dan banyak lagi sederet artis yang menggunakan konsep podcast dalam YouTube-nya, termasuk Atta Halilintar. Mereka mensepakati topik pembicaraan, tapi segala sesuatu dialog itu mengalir sedemikian rupa. Artinya dia menggunakan konsep dialog terbuka, bukan tertutup, tanpa teks, tapi terarah. Nah, kita tahu bahwa dalam konsep podcast itu bisa jadi saling bertanya dan saling menjawab, bukan mewawancarai seseorang. Beda, kalau mewawancarai kesannya integrasi, tapi dikatakan podcast itu lebih jauh kesannya itu dialog. Nah, ini berbeda dengan bermain peran tunggal itu. Kita bisa mendengar misalnya atau menonton sebuah pertunjukan, misalnya stand up comedy, itu tunggal. Konsepnya monolog. Tapi dalam stand up comedy tidak tergambar bermain peran.
dia menarasikan begitu saja. Berbeda dengan bermain peran. Bermain peran betul-betul melakoni peran itu. Nah, itulah pertemuan kita, video kita yang ketiga ini. Perlahan-lahan secara step by step, perlahan-lahan kita menguasai teknik dramaturgi ini, hukum-hukumnya dramaturgi ini, agar secara bertahap kita dapat melakukan tingkatan-tingkatan lebih tinggi lagi. Misalnya kita membangun sebuah cerita yang berupa sketsa. Jangan lupa Anda like, share, dan komen terhadap materi yang saya bincangkan pada hari ini. Semoga dengan cara begitu kita dapat menyempurnakan materi yang penuh kekurangan ini, dan kita bisa sempurnakan dengan cara kita melakukan pertemuan baik itu secara daring maupun secara luring. Percayalah, ini salah satu solusi perkuliahan kita dalam suasana COVID Omikron yang berkembang di negeri kita ini. Semoga Allah mendengar permintaan kita agar virus COVID ini cepat berlalu di muka bumi kita ini, dan kita bisa kuliah dengan cara-cara yang lebih sehat lagi, lebih wajar lagi, dan kita bisa meningkatkan kualitas perkuliahan kita secara bertahap kepada hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.